Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Mbak Jar berada di depan toko Diva Tekstil. Mau lihat-lihat, siapa tahu ada yang cocok untuk dibeli. Yuk. Nah, di sini Mbak Jar mau ngasih tips apa yang harus diperhatikan saat memilih bahan tekstil atau kain yang bakal kita pakai. Tips yang pertama, sesuaikan bahan yang dipilih untuk acara apa, misalnya untuk baju kerja, untuk baju kantor, kostum olahraga, untuk pakaian harian, dan kostum atau busana pesta untuk pernikahan dan lain-lain. Kita harus menyesuaikan ya. Kalau misalnya baju kantor kan harus resmi ya, dan kalau misalnya baju santai untuk di rumah adalah bahan-bahan yang adem, berbahan dasar katun ataupun santung atau apa gitu ya, yang pokoknya yang nyaman deh ya. Nah, kalau misalnya baju busana pesta yang sedikit glamor dan mewah tentunya. Nah, yang tip dari Mbak Jar yang kedua, kita harus memperhatikan warna. Sesuaikan warna menurut kepribadian kita, maupun kostum siang hari ataupun malam hari tentu saja warnanya beda ya. Misal kostum untuk siang hari bisa pakai warna netral atau soft yang kalem gitu ya, biasanya kalau Mbak Jar warna-warna netral. Tapi kalau misalnya untuk kostum atau busana di malam hari, Mbak Jar biasa memilih warna yang sedikit cerah atau agak mencolok, karena malam hari kan cenderung gelap ya. Jadi kita harus memakai warna-warna yang sedikit cerah, misal pink, biru, atau merah muda dan lain-lain. Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah harga. Sesuaikan harga menurut kantong kita ya, karena Mbak Jar tidak biasa membeli barang di luar kemampuan kita. Apalagi kalau misalnya harus sampai berhutang kalau kita menaksir sesuatu barang di luar jangkauan terus kita berhutang, itu kayaknya membebani banget ya, dan Mbak Jar berusaha tidak melakukan itu. Jadi kalau kita membeli sesuatu harus disesuaikan dengan kantong kita ya. Nah, yang keempat, kualitas bahan. Karena di sini ada bahan yang Mbak Jar naksir banget, dan ternyata waktu disentuh itu yang kerlip-kerlipnya itu rontok banget. Nah, tentu itu barusan disentuh. Nah, misalnya dicuci atau dipakai, kalau misalnya pada rontok kan eman ya, atau kayaknya tuh lucu banget gitu. Jadi kayak bahan kayak gini sebisa mungkin dihindari ya. Jadi kita harus memilih bahan yang benar-benar kualitasnya bagus, ataupun warna serta corak ataupun perniknya itu yang nggak gampang rontok atau yang nggak gampang lepas begitu. Itu sih menurut tips dari Mbak Jar ya. Kalau misalnya tips-tips dari ibu-ibu atau sahabat-sahabat Mbak Jar yang lain berbeda lagi, itu sah-sah saja ya. Ini menurut Mbak Jar, sekali lagi ini tip menurut Mbak Jar ya, dipakai ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa begitu. Nah, yang Mbak Jar perhatikan biasanya tekstur dan kelembutan kain juga harus diperhatikan gitu. Nah, yang tak kalah penting adalah ketebalan atau tebal tipisnya bahan. Jangan sampai kita sudah terlanjur membeli namun sampai di rumah kita nyesel, misalnya bahannya terlalu tebal atau bahannya terlalu tipis, jadi kita nggak nyaman untuk memakainya dan sudah terlanjur dibeli, itu sayang banget ya. Dan sebelum dibeli kita harus memikirkan masa-masa ini pantas atau cocok enggak sih untuk kita, untuk kepribadian kita atau untuk keperluan kita begitu ya. Nah, tip yang terakhir dari Mbak Jar adalah kita harus memperhatikan motif dan corak kain atau bahan itu sendiri ya. Ini berlaku bila kita membeli kain batik ataupun kembang-kembang maupun kain yang berbentuk atau berpola garis-garis ataupun polkadot. Misal ya, kalau menurut Mbak Jar ya, kalau misalnya kita berbadan gemuk ataupun cenderung lebar gitu ya, kita harus membeli motif atau kembang-kembang yang berukuran besar.
Namun kalau badan kita kecil-kecil, jangan sampai kita memilih yang berpola besar ya, jadi nanti malah badan kita akan tampak makin kecil karena kembangnya cuma sedikit atau polanya cuma sedikit gitu ya. Kalau misalnya badan kita kecil, baiknya memilih corak atau motif yang kecil-kecil juga begitu kalau menurut Mbok Jar sih ya. Demikian tadi sedikit tips dari Mbok Jar gimana cara memilih atau membeli bahan kain yang harus kita perhatikan. Sedikit banyak semoga sangat membantu ya, dan mohon maaf bila penjelasan ataupun tips dari Mbok Jar ini ada yang tidak sesuai atau tidak selera dengan kebutuhan pemirsa. Mbok Jar mohon maaf, ini cuma sekedar wacana ataupun tips begitu. Lebih dan kurangnya Mbok Jar mohon maaf. Silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan Mbok Jar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.